Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukini, calon guru penggerak angkatan 11. Perkenalkan, Ibu Lanjar Palupi MPD selaku fasilitator PGP angkatan 11 dan Ibu Asafia Nur Saadah sebagai pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi. Segitiga restitusi merupakan suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun langkah-langkah segitiga restitusi, yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, kemudian menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Validasi tindakan yang salah, yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, kemudian mengenal dan mengakui kebutuhan murid, akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, kemudian mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Di video ini, saya akan membahas dua kasus dengan menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Kasus yang pertama adalah Pam-Pam adalah siswa kelas 9 yang dikenal cerdas dan memiliki banyak teman. Namun, akhir-akhir ini guru matematika menyadari bahwa Pam-Pam sering absen dari kelas matematika. Setelah beberapa kali mencoba menghubungi orang tuanya, namun tidak ada hasil, guru matematika mendengar dari siswa lain bahwa Pam-Pam sering terlihat di warnet saat jam pelajaran, bermain game online dengan teman-temannya. Berikut ini adalah langkah penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pam-Pam, saya ingin bicara sedikit. Kamu tahu, saya sudah mengajar kamu sejak kelas 7. Dan saya tahu kamu sebenarnya siswa yang cerdas dan penuh semangat. Tapi belakangan ini, saya perhatikan kamu sering tidak hadir di kelas matematika. Ada yang ingin kamu ceritakan? Saya bosan di kelas, Bu. Matematika itu susah sama membosankan. Saya lebih suka main game di warnet sama teman-teman, Bu. Saya mengerti, Pam-Pam. Kadang-kadang semua orang merasa bosan atau kesulitan dalam pelajaran tertentu. Dan bermain game memang bisa jadi pelarian yang menyenangkan. Tapi, saya juga tahu bahwa kamu punya potensi besar. Kamu adalah siswa yang mampu kalau kamu mau mencoba. Saya tahu bermain game bisa membuat kamu merasa lebih baik, terutama kalau kamu merasa tertekan atau bosan. Itu wajar, tapi membolos kelas bukanlah cara yang tepat untuk menghadapi kesulitan. Dengan membolos, kamu mungkin melewatkan pelajaran yang penting yang bisa membantu kamu memahami matematika lebih baik. Iya, Bu. Saya tahu itu salah. Tapi kadang saya merasa malas untuk masuk kelas, Bu. Saya paham perasaan itu, Pam-Pam. Tapi ingat, matematika itu penting dan kebiasaan membolos ini bisa merugikan kamu di masa depan. Saya yakin kamu bisa mengatasi ini kalau kita bekerja sama. Di kelas kita, apa keyakinan yang selalu kita pegang teguh, Pam-Pam? Kita percaya bahwa setiap siswa harus berusaha dan saling mendukung agar bisa berhasil, Bu. Tepat sekali. Dan saya yakin jika kamu berada di kelas, meskipun sulit, kamu akan mendapatkan dukungan dari saya dan teman-teman. Kami semua ingin melihat kamu berhasil. Saya akan mencoba berusaha lebih baik lagi. Bagus sekali, Pam-Pam. Ingat, saya di sini untuk membantu kamu. Saya yakin kamu bisa melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pramana Al-Fatih dari kelas 91. Saya senang diajak berdialog oleh Ibu Sukini. Hal yang kami lakukan menganalisis tindakan yang telah saya lakukan di sekolah.
Dalam hal ini, saya lebih bisa menghargai waktu dan rajin belajar dengan lebih baik. Kasus kedua yaitu Dewi adalah seorang siswa kelas 9 yang dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Namun, belakangan ini teman-temannya mulai merasa terganggu oleh perilaku Dewi di kelas. Dewi sering berbicara saat guru sedang menjelaskan pelajaran atau bahkan melempar barang kecil ke arah teman-temannya. Suatu hari, beberapa teman Dewi melaporkan kelakuannya kepada wali kelasnya. Berikut ini adalah langkah penyelesaian dengan menggunakan segitiga restitusi. Dewi, boleh kita bicara sebentar? Saya dengar dari beberapa temanmu bahwa belakangan ini kamu sering mengganggu mereka di kelas. Kamu biasanya adalah anak yang ramah dan peduli dengan teman-temanmu. Jadi, saya agak terkejut mendengar hal ini. Apa yang sedang terjadi? Saya cuma bercanda, Bu. Saya nggak membawa. Saya tahu kamu suka bercanda, Dewi, dan itu biasanya membuat suasana jadi lebih menyenangkan. Saya yakin kamu sebenarnya tidak bermaksud membuat teman-teman resah. Tapi Dewi, coba kita pikirkan lagi. Saat kamu berbicara atau melempar barang kecil di kelas, apa yang mungkin dirasakan oleh teman-temanmu yang sedang mencoba untuk fokus belajar? Mungkin mereka jadi terganggu dan kesulitan konsentrasi ya, Bu. Betul Dewi, walaupun niatmu untuk bercanda, tindakan itu bisa mengganggu teman-temanmu yang sedang berusaha memahami pelajaran. Setiap orang punya hak untuk belajar dalam suasana yang tenang dan nyaman. Kamu sendiri, bagaimana rasanya kalau kamu sedang serius belajar dan ada yang mengganggu? Pasti saya butuh merasa kesal, Bu. Tepat sekali. Itulah yang teman-temanmu rasakan ketika mereka terganggu. Jadi, walaupun kamu tidak berniat buruk, tindakan seperti itu bisa berdampak negatif pada orang lain. Dewi, di kelas kita semua memiliki keyakinan bahwa setiap orang harus bisa belajar dengan tenang dan saling menghormati satu sama lain. Apakah kamu setuju dengan keyakinan ini? Ya, Bu, saya setuju. Bagus. Jadi, jika kita sepakat dengan keyakinan ini, bagaimana menurutmu kita bisa memastikan bahwa semua orang, termasuk kamu, bisa tetap bersenang-senang tanpa mengganggu suasana belajar? Mungkin saya bisa coba untuk bercanda saat istirahat saja dan tidak mengganggu di kelas ini. Itu ide yang sangat bagus sekali, Dewi. Kamu tetap bisa bersenang-senang dan bercanda dengan teman-temanmu, tapi pada waktu yang tepat. Dengan begitu, kita semua bisa belajar dengan nyaman dan mencapai tujuan bersama di kelas. Terima kasih, Bu. Saya akan mencoba menjadi lebih baik lagi. Saya senang mendengarnya, Dewi. Saya tahu kamu bisa melakukannya dan teman-teman pasti akan sangat menghargai usahamu. Baiklah Dewi, terima kasih perbincangan kita hari ini. Silakan kembali ke kelas. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Nur Aini dari kelas 91. Setelah berdialog dengan Ibu Sukini mengenai tindakan yang sudah saya lakukan, saya lebih paham lagi untuk menghargai teman-teman di dalam kelas saya dengan cara tidak mengganggu teman yang sedang belajar. Demikianlah video dari saya tentang modul 1.4 budaya positif dengan penerapan segitiga restitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.